teman-teman, ketemu lagi dengan aku Lisa Damayanti, dan kali ini aku bikin video YouTube tentang tips kuliah di Institut Teknologi Bandung. Kenapa aku bikin tips ini? Karena aku pernah berkuliah di Institut Teknologi Bandung meskipun tidak berdurasi lama. Jadi aku kuliah di ITB ini untuk jenjang magister jurusan matematika. Nah, langsung aja ke tips yang pertama, gimana kita kuliah di kelas ya di ITB ini, gimana bisa survive juga. Yang pertama adalah melihat mata kuliah per semesternya. Nah, untuk di ITB ini mudah gitu ya untuk melihat mata kuliahnya ada apa aja di per semesternya. Itu teman-teman bisa lihat website, bisa searching di Google. Kalau nggak bisa tanya ke cutting yang masih kuliah, bisa minta kan ada ya akun untuk mahasiswa ITB. Nah, nanti di sana ada dijabarkan mata kuliahnya ada apa aja. Nah, untuk ITB ini biasanya dia tetap gitu, nggak yang berubah untuk semester 1 mata kuliahnya apa, semester 2 apa, 3 apa. Pokoknya dia tetap. Tapi ada mata kuliah wajib dan ada mata kuliah peminatan. Nah, untuk di ITB ini dia dijabarkan. Jadi mata kuliah wajib untuk materinya ada babnya apa aja yang diajarkan, itu ada tertera di websitenya. Kemudian untuk mata kuliah peminatan juga. Nah, keuntungannya kalau di ITB ini dia untuk perubahan ada perubahan, dia nggak terlalu berbeda jauh. Nah, makanya enaknya ini ketika untuk di ITB ini kita bisa belajar mata kuliahnya lebih awal karena buku referensinya tetap sesuai dengan yang tercantum di website. Kemudian untuk materinya juga sesuai dengan yang tercantum di website, dan biasanya dosennya juga menerangkannya ini sesuai gitu dengan aturan perkuliahan yang tercantum di websitenya juga gitu. Bisa tanya-tanya cutting yang masih berkuliah, kenapa harus yang masih berkuliah? Karena dia masih ingat-ingat kan dengan si mata kuliahnya. Kalau misalkan yang udah lulus kan dia biasanya udah lupa, udah melepaskan bebannya, tapi udah fokus kerja juga. Jadi makanya aku lebih merekomendasikan untuk bertanya ke kakak tingkat yang masih kuliah, tapi yang gap tahunnya tuh nggak besar gitu dengan kita. Kalau di ITB ini dia sistemnya gantian nih, gantiannya ini misalkan tahun sekian, misalkan tahun 2016 itu dosen yang mengajar matkul si aljabar, misalkan dosennya A. Nah, nanti di semester berikutnya masih di tahun 2016 dosennya B. Tapi di tahun kemudian dosennya tuh B, kemudian semester berikutnya dosennya A. Jadi dia urutannya dia ganti-ganti tapi nanti bakal berurutan. Jadi kayak A B, misalkan A B C D, A B C D, atau A B B A, A B. Yang berikutnya adalah rajin mengerjakan soal-soal dan berlatih case. Di ITB ini dia biasanya soalnya tiap semester, bahkan tiap pertemuan kalaupun ada yang sakit juga bakal dibedakan soalnya. Dan kenapa rajin latihan soal? Karena si soalnya ini dia bakal melatih biar kita nggak kaget juga dengan soal ujian, dan kita udah terbiasa gitu, udah inget, mudah gitu untuk mengingat konsep yang diberikan. Sebenarnya nggak terakhir banget sih. Jadi ini lebih ke di luar aja, nggak yang di dalam kelas. Pokoknya kamu perlu untuk memperbanyak relasi, ikut organisasi, explore diri untuk tahu passion kamu. Jadi kayak selama kuliah tuh kayak mencoba bereksplor untuk bisa tahu minat kamu di mana. Jadi kayak kalau misalkan teman-teman merasa bingung aku minat dan bakatnya gimana, itu perlu untuk bereksplor selama kuliah. Nanti jadinya ketika mau akhir-akhir masa kuliah atau pas udah lulus tuh udah tahu nih, oh aku bakatnya di sini, minatnya di sini, dan aku punya pengalaman expertnya di sini gitu. Kemudian nilai ujian benar untuk di ITB ini, nilai ujian benar-benar menentukan nilai IPK kamu. Nah, jadi kamu perlu untuk berusaha di ujian, jadi harus benar-benar serius untuk di ujian ini. Dan dia sifatnya nggak ada yang kayak membantu. Dan oh ya, untuk awal perkuliahan kan udah diberikan ya, kalau misalkan nilai A itu dia misalkan nilainya 80 ke atas, itu baru bisa dapat nilai A, dan misalkan 70 sampai 80 nilai B. Nanti ketika pas ujian, hasil ujian tuh misalkan nilainya 60 dan 60 berada di C, nah itu nggak akan, itu
biasanya tetap aja gitu nilainya C gitu, meskipun ada satu kelas nilainya 60, 60, 65, 68, misalkan 40, 30, nah itu tetap aja dimasukkan ke klasifikasi nilai yang udah diberikan di awal perkuliahan. Nah kemudian semua orang bisa gitu dapat nilai bagus asal mau berusaha. Nah jangan minder, jangan ngelihat orang lain kayak oh dia lebih pinter nih, dia pasti bisa untuk mendapatkan nilai yang bagus. Gak hanya orang lain, sebenarnya kamu bisa asal kamu mau gitu untuk berusaha dan mengetahui strategi belajar yang baik. Bagaimana untuk mengetahui strategi belajar yang baik adalah ketika teman-teman udah bisa gitu, udah tahu, udah terampil dengan konsep materi itu yang diberikan, dan ketika mengerjakan soal udah tahu nih, oh untuk soal ini dia memakai konsep ini gitu. Dan ketika kita udah tahu konsepnya dan benar jawabannya, nah itu berarti kita udah berusaha dan udah benar gitu strategi dalam belajarnya. Nah mungkin cukup sekian video dari aku. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton video singkat ini, tips singkat ini. Sampai jumpa di video berikutnya.